Oke, teman-teman, kita coba absensi melalui Pocket ya. IPB 52 absensi perkuliahan. Oke. Saya buka dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bersyukurnya kita hari ini kita masih bisa berjumpa walaupun dalam keadaan daring ya. Tapi diharapkan tidak mengurangi hikmatnya pertemuan kita dan pemahaman teman-teman untuk belajar. Jadi dari setiap usaha yang teman-teman lakukan, yaitu usaha untuk belajar, semoga mendapatkan ilmu dan tidak akan sia-sia hasilnya. Percaya itu ya. Jadi teman-teman, hari ini adalah pertemuan kedua. Saya mute ya. Nanti saya mute ya yang speakernya bersuara. Nanti kita gantian aja bicaranya. Oke. Lanjut. Sampai di mana tadi ya? Jadi ini adalah pertemuan kedua kita untuk minggu ini. Ya, pertemuan kedua kita. Setelah minggu lalu, pertemuan pertama yaitu pengantar perkuliahan dan modul 1. Ya. Jadi hari ini kita lanjutkan materi. Teman-teman boleh menyimak, harapkan boleh rekam, ini direkam. Perkuliahan kita hari ini boleh direkam dan teman-teman boleh pelajari lagi. Jadi saya aktifkan absensi ya teman-teman. Jadi saya coba. Teman-teman diharapkan absensinya bisa menggunakan Pocket. Untuk pertemuan ini saya coba absensi. Ini absensi pertemuan 52 grade. Nanti saya share QR code-nya. Dan teman-teman scan QR code-nya ya. Mata kuliah yang lain sudah pernah absensi melalui Siakat? Sudah, Pak. Sudah pernah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak, ya. Walaupun absen tetapi di aplikasinya masih belum itu, Pak. Belum tidak hadir, Pak. Itu gimana, Pak? Nanti kita cek. Teman-teman coba scan, nanti saya buka absensinya. Siap, Pak. Jadi aktifnya pertemuan ini, QR code ini 1 jam ya. Jadi ini gambarnya. Silakan buka Pocketnya. Saya share juga di sini. Salah ya. Saya share di grup WA-nya ya. Absensi hari ini. Absensi hadiran hari ini. Pertemuan kedua. IPB 52. PKS 1. Oke. Lambat ya.
Masih ada yang belum bisa nanti. Siapa banyak nggak yang belum bisa absensi melalui Pocket? Ya, banyak nggak teman-teman yang belum bisa absen melalui Pocket? Tes, tes, halo? Ya, Pak. Kenapa ya putus-putus ya suaranya ya? Ya, Sedikit, Pak. Sedikit. lancar Pak dari sini Pak. Lancar ya? Syukurlah. Tapi saya kirim gambar ini agak lambat nih. Iya ngelak Pak. Biasanya cepat kalau WA ini. Kirim gambar. Ini beberapa teman-temannya baru join nih. Kalau nggak join ya. Oke, untuk yang masih terkendala mungkin nanti 7:30 nanti ada absensi manual juga untuk yang memang nggak bisa pocket ya, untuk yang terkendala pocketnya saja untuk isi absensi manual. Ya. Kita lanjut pertemuan, lanjut materi perkuliahan kita hari ini teman-teman. Ya, sebelumnya untuk minggu lalu ada yang ditanyakan sebelum masuk ke pertemuan perkuliahan minggu ini, materi minggu ini. Ada? Izin opcam Pak, sinyal tidak mendukung. Ya, apa-apa. Pak, maaf Ya. mengganggu. Ya, Ini absensi yang di pocketnya ini pertemuan 2 kan, Pak? iya. Ya, waktu saya scan barcode-nya di sini statusnya itu tidak hadir, Pak. Coba saya lihat. Presensi 52. Ini ada 20 orang yang berhasil. Mana? Siapa namanya? Hans, Pak, Hans. Hans. Ini hadir Hans. Tercontreng. Tapi di HP saya enggak, Pak. Oh, berarti masalahnya di pocket teman-teman ya. Jadi di tempat Pak, ngelihat nggak ini? Oh ya, saya belum ini ya, presentasi ya. Nih, coba lihat nih. Nampil nggak ini teman-teman? Belum, Pak. Belum Pak. Belum Pak. Ini. Belum ya? Belum, Pak. Belum Belum. Pak. Udah, Pak, udah. Udah Nah, Pak. jadi yang merah ini yang berhasil absen. Jadi jika saya klik jadi absen pocket ini bisa manual bagi saya. Tapi kalau saya absensi satu-satu banyak ya. Jadi untuk yang merah ini yang hadir nih. Nah, jadi walaupun dia hadir, jika dia terlambat saya bisa klik set tidak hadir. Jika dia terlambat. Nah, ini jadi yang merah ini yang berhasil melalui pocket dan yang biru ini yang belum presensi. Nah. Ya, jadi yang hadir Ziko, Hans, Michael, Daniel, Bilhak, Syapira, Muhammad Nur, Muhammad Hadi, Fadila Pauza, Hamdan, Din Andika, Muhammad Zada Zaki, Faustin, Faisal, Akmal, Hafiz, Rangga, Muhammad Ibnu, Akil, Noren, Salsabila, Dita, sudah. Yang lain usahakan untuk absen melalui pocket ya. Oke.
Jadi nggak masalah itu kalau di HP kami dibikin tidak hadir, Pak. Ya. Mungkin di kendalanya di aplikasinya aja atau belum update ya. Jadi kalau di saya tercatat nih hadir. Mana? Yang Diko ya? Hans ya? Ini Iya, hadir. Pak. Ini hadir. Iya kan? Bukan, Pak. Ya, tapi di aplikasi Pocket saya nggak dibikin tidak hadir, Pak. Jadi aplikasinya aja mungkin. Di aplikasinya berarti, Pak ya. Yang Ya. tercatat di sini yang hadirin. Yang hadir melalui yang berhasil melalui Pocket. Mungkin Pocketnya belum, masih ada masalah yang terset tidak hadir. Jadi ini hadirnya. Oke, lanjut ke pertemuan kedua, teman-teman. Saya salah. Ya, untuk ketua kelas TPB ini siapa ya? Kemarin saya lupa. Saya Pak, Rikov Tagian Aidil Pak. Oh iya. Soalnya ada beberapa TPB. Teman-teman saya screenshot ya. Nanti saya tanda tangannya sudah ya. Nanti kita buat berita acara pertemuan untuk hari ini. Oke. Jadi lanjut kita buka materi pertemuan hari ini. Materinya sudah ada di Google Classroom. Teman-teman boleh buka. Saya presentasi. Yang belum hadir, kok baru 69 yang hadir ya. Jadi ini saya rekam teman-teman. Nih, siapa yang ngisi absen namun tidak hadir, saya harapkan hadir. Ya. Karena yang tercatat baru hadir ini 70 dari 83 orang. Oke, tercatat nanti saya cek ini satu-satu. Nah. Oke. Pengenalan internet, digital literate, dan etika dalam dunia digital. Jadi ini pertemuan kedua, mahasiswa sejarah internet, web server, dan database. Jadi mahasiswa dapat, harapannya teman-teman dapat menjelaskan sejarah dan perkembangan internet, dapat menjelaskan manfaat dan dampak buruk dari internet, dapat menjelaskan sejarah web server dan database, dan memahami cara kerja web server dan database, dan yang terakhir memahami manfaat web server dan database. Ini indikator asal tujuan pertemuan kita hari ini. Materinya sudah saya share. Oh ya, untuk slide ini belum ada ya. Saya share. Nanti saya share lagi tambahan. Oke, kelihatan slide saya? Teman-teman? Sudah, Pak. Sudah? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Belum. Belum? Pak. Mungkin koneksi yang di tempat teman-teman ya yang belum, karena ada yang teman-teman yang berhasil. Jadi tunggu aja. Masing-masing ini di mana nih tinggalnya? Masih di domisili kampungnya ya? Di kotanya ya? Udah ngekos, Pak. Sudah ngekos, sudah berada di Lampung semua ya? Masih di bawah. Ada di asrama. Yang di asrama Pak. Untuk yang di asrama bisa ada koneksi nggak ya? Ada wifi? Ada. Oke. Di atas lelet, Pak. Ya, syukurlah. Jadi ini materi kita pengenalan internet, digital literate, dan etika dalam dunia digital atau dunia maya. Topik pembahasan internet dan layanan web
dikit. Yang kedua, digital literasi, etika internet dan penggunaan IT, keamanan dalam internet, dan ada materi tambahan. Oh ya, untuk yang menyalakan mikrofon, gantian ya. Oke, sip. Nanti kalau ada yang ditanya boleh nyalakan, boleh aktifkan kameranya. Ada yang baru join nih. Oke. Kita izinkan. 73, 10 orang lagi yang belum join. Semoga menyusul. Sejarah dan perkembangan internet. Oke. Sejarah dan perkembangan internet. Jadi internet itu disimbolkan sebagai bola dunia dan laptop. Jadi diilustrasikan seperti ini agar kita seperti layaknya kita yang berada di kelas ini, Google Meet ini. Saya di depan laptop, teman-teman ada yang berada di depan laptop ataupun komputer. Berada entah di mana, jaraknya cukup jauh. Ada yang masih di kotanya, belum berada di Lampung, ataupun ada yang berada di asrama atau kosan. Jadi diilustrasikan layaknya kita yang terhubung, jadi mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh, jadi kita terkoneksi walaupun di belahan dunia yang jauh. Entah teman-teman di mana, saya di mana. Jadi diilustrasikan dalam bentuk bola dunia atau dunia. Jadi kita yang terkoneksi. Internet atau interconnection networking atau sering disebut dengan internet merupakan jaringan komputer seluruh dunia menggunakan TCP/IP. Jadi menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran data. Jadi mungkin ada pertanyaan nanti sebutkan protokol internet. Jadi ini sering TCP/IP, TCP/IP address, TPC sering dibolak-balik. Jadi ini protokol yang benarnya protokol TCP/IP untuk pertukaran data yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Jadi kita bisa terkoneksi dengan orang di seluruh dunia. Jadi inilah mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Namun sering karena kita ini ya, karena asiknya dengan gadget masing-masing, menggunakan internet masing-masing, bahkan yang dekat pun jauh. Jangan sampai ya, yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh karena asik pada dunianya sendiri. Semoga tidak ya. Oke, lanjut. Sejarah internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan AS Amerika Serikat, DARPA, melalui proyek ARPANET pada tahun 1969. Jadi awalnya untuk kepentingan militer. Komputer pada daerah-daerah vital dihubungkan untuk menghadiri pusat data yang terpusat. Jadi terhubung di beberapa pangkalan militer, mungkin terhubung dengan menggunakan komputer dan memanfaatkan layanan internet ini. Dan menghindari kerusakan total pada data apabila terjadi perang nuklir. Jadi ini bentuk komunikasinya. Jadi walaupun pada tahun 1969. Jadi awalnya sebagai kepentingan militer ya. Kalau Pak
zaman sekolah itu mungkin masih SD itu belum ada yang belum mengenal internet ya. 2000 padahal sudah masuk tahun 2000-an. 2003 SMP belum. Jadi seiring bergesernya perkembangan zaman dan sekarang internet ini jadi kebutuhan ya teman-teman, bukan hanya kepentingan militer. Nah, begitupun kalau ada internet yaitu adanya pertumbuhan website. Jadi pada tahun 1969 itu untuk kepentingan militer itu website itu hanya ada 4 situs. Hanya ada 4 situs. Itu pun untuk kepentingan militer. Nah, dan pada tahun 1970, 1 tahun kemudian masih koneksinya di Amerika ya kayaknya. Situsnya ini berkembang menjadi 19. Dan 10 tahun kemudian sudah 200 situs. Nah, update terbarunya pada tahun 2020 ini mungkin sudah jutaan atau miliaran ya situs-situs. Mau situs apapun sudah ada. Bahkan jual beli pun sudah melalui online. Jadi banyak sudah dimanfaatkan iring perkembangan dan kebutuhan kita. Bahkan kita belajar pun sudah menggunakan internet melalui Google Classroom ataupun dan Google Meet. Oke, ini lanjut ke statistik. Pada tahun 2017 terdapat lebih dari 1 miliar host terkoneksi, yaitu postingan, yang terkoneksi dengan internet. Ini statistiknya. Jadi ini grafik yang menunjukkan kenaikan untuk host yang terkoneksi dengan internet. Jadi banyak. Dan ini baru di tahun 2017. Belum lagi seiring bertambahnya tahunnya. Oke, lanjut ke layanan di atas internet. Jadi internet ini salah satunya yang kita manfaatkan ini ya teman-teman. Email, Google Drive, Google Meet, Google Classroom, dan lainnya. Jadi layanan di atas internet ini adalah www atau World Wide Web. Ini beberapa banyak. Usenet, file sharing, IRC, dan sebagainya. Banyak lagi. Jadi ini beberapa layanan internet. Bagaimana dunia tanpa internet? Bisa dibayangkan tidak? Dunia tanpa internet. Bahkan sekarang itu budget kita, anggaran bulanan kita itu kita selalu menyisihkan keuangan kita itu untuk internet. Rela kita nggak punya uang tapi ada koneksi internet. Pulsa nggak ada tapi ada paket internet. Jadi sudah jadi kebutuhan ya. Ada yang mau coba sehari tanpa internet? Ada nggak? Susah, Pak. Susah. Susah? Hampa. Iya. Susah, Pak. Susah ya untuk yang koneksinya jauh dari orang tua. Mungkin mau telepon pacar. Bahkan kita belajar pun gimana nih kalau nggak ada internet. Nah, tapi orang zaman dulu bisa bertahan loh tanpa internet. Rela kita bahkan sehari pun kalau daftar internet per hari atau kayak gitu. Atau nyari koneksi, nongkrong yang ada koneksi WiFi gratis. Jadi ini sudah jadi kebutuhan.
Jadi dunia tanpa internet, komunikasi kita akan sulit dan mahal. Kita harus datang. Bayangkan dulu, orang harus mengirim pesan itu melalui surat, melalui pos, berkirim surat. 1 minggu kemudian suratnya baru datang. Ada mengabarkan berita keluarga. 1 minggu kemudian baru datang suratnya. Dan komunikasi sulit iya, mahal iya. Gimana kalau kita membutuhkan waktu pertemuan harus saat itu juga. Jadi kita harus datang. Itulah memakan biaya yang disebutkan mahal. Roda ekonomi tidak dapat berjalan secepat saat ini. Ya. Roda ekonomi tidak dapat berjalan secepat saat ini. Jadi perekonomian zaman dulu bisa kita bayangkan bahwa misalkan penjualan melalui online tanpa harus sewa ruko, sewa kios, sewa rumah, tanpa harus punya lapak jualan, itu sudah bisa berjualan, dagang melalui online, dan lainnya. Termasuk transfer, pengiriman uang, itu menggunakan manfaat internet, memanfaatkan layanan internet, transfer uang, pembayaran, sudah memanfaatkan internet. Tanpa internet, yang ketiga sulitnya akses terhadap informasi. Ya. Jadi, siapa sih sekarang teman-teman sudah bisa daftar kuliah di ITERA menggunakan informasi di internet. Walaupun selama pandemi ini tetap bisa kuliah, tetap bisa mendapatkan informasi. Bahkan saya pagi ini baru sekitar jam 6 lewat tadi saya baru ingatkan teman-teman untuk kuliah. Jadi dapat informasi. Bahkan saya sharekan ini absensi, baru ada yang join di grup WA-nya. Jadi layanan internet ini dimanfaatkan sebagai akses informasi ya. Yang keempat, globalisasi berjalan lambat. Jadi perkembangan dunia dan kerjasama dan lain mencakup seluruh aspek ini akan berjalan lambat jika tanpa internet. Oke, lanjut. Sejarah dan perkembangan web. Kalau belajar internet pasti ada webnya, sejarah dan perkembangannya. Jadi bukan hanya serta-merta kita hanya pengguna ya, sebagai hanya pemanfaat dari layanan web, dari layanan internet, itu kita belajar sejarahnya. Ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1980 saat bekerja di CERN, Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir. Ia membuat program untuk berbagai informasi, jadi sebagai informasi di antara para peneliti. Jadi ini webnya yang menyebarkan informasi. Program ini dapat menghubungkan antara satu halaman ke halaman riset yang lainnya. Jadi halaman ini bukan halaman rumah, bukan. Jadi halaman itu ada menu-menunya bisa. Jadi yang menghubungkan satu halaman ke halaman riset yang lainnya. Penghubung antar satu dokumen ke dokumen lain disebut sebagai tautan atau link. Jadi kan saya sharekan link Google Meet. Jadi ini penghubung dokumen ke dokumen lain. Saya sharekan link absensi melalui Google Form. Jadi dari Google Classroom saya sharekan, saya tambahkan tautan link untuk isi form.
form absensi. Seperti itu. Itu layanan web. Oke, lanjut. Menjalankan web pada komputer NeXT pada tahun 1980 dan dalam semua pertemuan dimulai pada tahun 2017. Ini contoh pertemuannya ya. Oke, lanjut. Web. Jadi web itu adalah salah satu kontribusi terbesar tim Berners-Lee dalam memajukan World Wide Web adalah dengan tidak mempatenkan sehingga masih dapat digunakan secara bebas. Jadi layanan web ini gratis. Jadi tidak dipatenkan. Kalau bayangkan kalau kita dipatenkan, kita harus menggunakan izin. Di web ini tidak dipatenkan sehingga masih dapat digunakan secara bebas. Nah, ini istilah-istilah web. Ini pengertian. Kita sering sebut website, situs web, halaman web, web browser. Nah, jadi situs web atau website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik terkait. Terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis lainnya. Jadi ini yang disebut dengan halaman-halaman web. Misalkan website olahraga. Nah, website olahraga, website berita, dan lainnya. Jadi yang memuat gambar, video, dan berkas lainnya. Sedangkan halaman web ini yang berisi tulisan sebagai berkas teks biasa atau plain text. Teks yang dapat dibaca oleh penerima, plain text. Yang diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan instruksi-instruksi khusus berbasis XML, HTML, atau XHTML. Jadi kadang pula disisipkan dalam beberapa bahasa script. Jadi untuk mengisi website ini menggunakan instruksi berbasis HTML. Jadi isinya ini, yang kita isi ini yang dinamakan halaman web. Nah, sedangkan web browser adalah yang kita buka Google Chrome atau Mozilla yang terinstall di handphone, itu namanya web browser. Adalah program yang digunakan untuk membuka halaman website. Jadi pertama kita kan koneksi ya. Teman-teman pasti buka web browser. Itu namanya web browser. Jadi kemudian kita ketik situs atau websitenya apa? Google Classroom, googleclassroom.com. Jadi itu website. Sedangkan konten yang berisi teks itu adalah halaman web. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini istilah-istilah dalam web. Lanjut ke server web. Server web ini adalah komputer yang bertugas untuk menyediakan data dan informasi kepada pengguna, serta menangani dan mengolah permintaan atau request dari pengguna. Jadi, data yang saya upload di hari Minggu lalu, itu tersimpan di web servernya. Atau teman-teman melakukan presensi. Jadi data teman-teman itu sudah tersimpan di servernya. Ketika teman-teman melakukan presensi melalui Pocket, itu melakukan permintaan atau request, dan datanya itu sudah disimpan di server. Nah, www atau World Wide Web
adalah kumpulan server web dari seluruh dunia yang saling terhubung untuk menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan secara bersama-sama. Jadi ini pengertian www. Nah, istilah web, ini ya, URL itu sebatas http google.com, itu URL. Kalau untuk tautan berikutnya, link berikutnya, misalkan download HTML-nya, itu URN. Kalau secara keseluruhan, URL dan URN adalah URI. Jadi kalau sudah mengklik beberapa menu, itu sudah URI. Kalau ditanya mana URL-nya, kalau Google Classroom, www Google Classroom. Atau ketika mengakses kelas, itu URN. Kalau secara keseluruhan, link secara keseluruhan URI. Nah, URL Unified Resource Locator adalah istilah yang mengacu pada nama sebuah website. Ya, jadi nama websitenya kalau URL. Minta link URL, nama websitenya saja yang diberi. Kalau URN adalah istilah yang mengacu pada halaman yang diminta oleh pengguna. Dia mengklik menu pencarian, menu download, itu URN. Dan kalau URI adalah istilah yang mengacu kepada gabungan dari dua istilah sebelumnya. Nah, jadi sering kita tahunya minta URL. URL-nya itu ini link awalnya saja, www WhatsApp, www Google saja. Nah, misalkan www.youtube.com, YouTube-nya aja. Nah, kalau sudah pencarian nama, mencari lagu, URN. Kalau secara keseluruhan di copy, itu URI. Disebut sebagai identifier ID karena di dunia ini hanya terdapat satu saja halaman web URI bersifat unik. Jadi nggak akan mungkin ada yang sama URI ini. Kalau sudah sepanjang URL dan URN. Bandingkan URL, website dapat menampung banyak halaman web, dan URN yang mungkin saja di website lain terdapat URN dengan nama yang sama. Jadi kalau URL dan URN itu banyak. Kalau URL kan kita bisa mengakses Google. Kita mengakses Google Gmail, Google Classroom, Google Meet, Google Calendar, itu Google ya. Itu URL kalau Google-nya. Nah, karena ini banyak mengandung halaman, banyak mengandung menu, nah menunya itu yang disebut URN. Nah, kalau secara keseluruhan pasti tidak ada yang sama. Jadi termasuk link kita Google Classroom ini nggak ada yang sama kalau sudah bicara URN. Oke, lanjut. Digital, literate, dan literasi digital atau literasi digital. Apa itu literasi digital? Adalah kemampuan seorang menggunakan serta memahami pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemampuan kita dalam menggunakan dan memahami pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya dalam mendukung dunia pendidikan dan dunia ekonomi. Jadi salah satu yang kita gunakan ini disebut kita Meet atau perkuliahan ini termasuk kemampuan kita, komunikasi kita dalam disebut dengan literasi digital. Karena dia dalam mendukung dunia pendidikan atau dunia ekonomi. Kalau usaha, misalkan berdagang, Shopee, Bukalapak, dan lainnya, itu termasuk mendukung ekonomi.
Itu termasuk literasi digital. Ya. Kenapa literasi digital sangat penting, terutama di Indonesia? Jawabannya, hasil penelitian pada tahun 2016 beberapa fakta lebih penting dari setengah jumlah penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Ya. Sudah. Bahkan mungkin nggak ada yang tidak terhubung dengan internet. Orang tuanya sudah terhubung menggunakan internet ya. Mungkin kecuali nenek-nenek kita ya mungkin. Bahkan beberapa nenek-nenek juga sudah menggunakan internet. Setengah jumlah penduduk Indonesia sudah terhubung internet. Dan perilaku pengguna internet di Indonesia pun beragam. Mulai dari mengakses informasi, berita mengenai kesehatan, kriminalitas, mengakses berita, mengakses politik yang hobi politik, olahraga, hingga mencari hiburan seperti memutar video, musik, dan mungkin ada yang kurang ya, bermain game. Salah satunya memanfaatkan literasi digital. Jadi ini termasuk perilaku pengguna internet. Bahkan kita kalau sudah nyaman menggunakan internet, kita berbelanja pun sudah malas untuk keluar. Kita lebih nyaman berbelanja melalui online tanpa harus keluar, apalagi corona, belanja melalui internet. Buka. Bahkan ini ya, karena keluarga misalkan contoh, ingat benar kapan gratis ongkir kalau belanja, kapan dapat cashback, itu makan dihafal, diingat-ingat terus. Harus belanja mencari barang, jadi referensinya di internet. Seperti itu. Itu salah satu perilaku pengguna internet. Ini infografis hasil survei di tahun 2016, perilaku pengguna internet di Indonesia. Jenis konten internet yang diakses yaitu sosmed. Nah, di mana-mana sosmed ini yang paling tinggi ya. Mungkin jika di zaman Pak dulu ada Friendster, ada Twitter, ada Kaskus. Sekarang banyak lagi konten-konten sosmed. Dan dunia hiburan, ada yang memanfaatkan sebagai hiburan. Itu sebanyak 96,8%. Beda tipis dengan sosmed. Tapi yang banyak sebagai sosmed, komunikasi, dan ada yang mengakses berita. Jadi kita tahu berita Jakarta PSBB misalkan. Ini update dengan berita tanpa harus kita baca koran. Bahkan yang jualan koran sekarang sudah jarang ya teman-teman, mungkin di lampu merah saja yang koran. Kalau zaman dulu koran itu ada yang tiap rumah itu langganan kita. Langganan setiap hari itu antar koran. Setiap hari itu ada koran. Ini sekarang mungkin nggak lagi kita temui di perumahan kita atau di rumah-rumah kita. Antar koran. Terus ini antar koran bola itu terbitnya mingguan atau bulanan atau 2 minggu sekali, itu antar berita bola, koran bola ya maksudnya, majalah bola. Kalau sekarang sudah nggak lagi, mungkin berkurang ya, mungkin masih ada tapi sudah berkurang. Ada layanan publik itu 91,6 layanan publik.
termasuk pengaduan ya, ataupun kita layanan publik ini, contohnya kita buat SIM atau memperpanjang SIM kayak gitu. Kita bayar pajak, itulah yang sudah layanan publik. Komersial, jualan ya. Ada pendidikan. Nah, ini layanan pendidikan itu 93,8% untuk perilaku pengguna internet di pendidikan. Mungkin kalau ini survei di tahun 2016 loh ya. Jadi layanan pendidikan ini bisa akses melalui Google, nyari-nyari referensi belajar. Mungkin kalau selama pandemi ini termasuk yang sekolah dasar atau SD, SMP, SMA saja sudah melalui daring ya. Jadi penggunaan layanan internet untuk perilaku dalam dunia pendidikan itu mungkin sudah maksimal, mungkin sudah banyak sekali, mungkin lebih dari 93%. Anaknya yang sekolah TK, tapi ibunya juga yang ikut sekolah karena pandemi ini dan memanfaatkan internet. Sudah semua sektor atau tingkatan pendidikan ya sudah menggunakan internet. Kenapa literasi digital sangat penting, utamanya di Indonesia? Karena kemampuan literasi digital yang baik menuntut peran masyarakat untuk lebih cerdas. Ya, ini kita lebih kritis, lebih cerdas, lebih aktif informasinya, karena jika ketinggalan informasi, maka dia kayak akan seperti buta kalau dia tidak tahu informasi. Masyarakat lebih cerdas dalam memilih dan memilah informasi yang baik dan tepat guna. Literasi digital penting untuk dipahami dan diperlukan pembelajaran yang strategis untuk pengembangan pendidikan di dunia, di pengembangan pendidikan di bidang ini di era cyber. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak memiliki kemampuan literasi digital yang baik? Nah, ini akibatnya ya. Jika kita tidak memiliki literasi digital yang baik, kemampuan untuk ikut dalam perkembangan digital. Seperti diketahui bahwa ancaman di dunia digital saat ini tidaklah sedikit, banyak. Jadi kita harus bijak-bijak, harus hati-hati juga. Perkembangan teknologi yang pesat dan kejahatan juga lebih mudah. Misalnya berita bohong, hoax, hingga informasi yang menyesatkan dan mengiring masyarakat ke arah tindakan yang tidak terpuji, hingga maraknya kriminalitas di jagat maya atau cybercrime. Jadi ini perkembangan teknologi, perkembangan dunia digital juga pesat, banyak mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi beberapa sektor ya. Tidak lepas juga dari kejahatan di dunia maya. Berita hoax, menyebarkan informasi-informasi yang menyebabkan pertengkaran, permusuhan, atau kita yang menyebarkan informasi, nge-share informasi juga harus benar-benar dibaca, teman-teman. Jangan sampai berita ini berita hoax atau berita yang menyebabkan hancurnya negara kita atau membuat perselisihan. Harus hati-hati. Nah, etika dalam penggunaan IT itu ada etikanya, karakteristik di dunia maya. Ini karakteristiknya beroperasi secara virtual atau maya. Jadi kita berkomunikasi secara dunia maya, ini namanya. Kita belanja di dunia maya. Kita main game, teman-teman main game, mungkin main game di handphonenya.
itu beroperasi di dunia maya, berkomunikasi di dunia maya. Nah, dunia maya selalu berubah dengan cepat. Ya, dunia maya selalu berubah dengan cepat. Dunia maya tidak mengenal batas teritorial. Jadi, kalau rumah itu ada, kita sering pagar rumah kita ada. Ini batas rumah dengan tetangga. Kalau dunia maya itu nggak ada batas teritorial. Kekuasaannya nggak ada. Kita mengakses apapun bebas. Dan orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melakukan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Ya. Yang kelima, informasi di dalamnya bersifat publik. Itu dunia maya. Nah, jadi teman-teman yang upload, misalkan upload ganti foto di Facebook, di IG, itu bisa diakses karena bersifat publik. Nah, oleh karena itu netiquity menjadi penting. Netiquette, dan ini adalah aturannya adalah yang pertama, amankan dulu diri Anda. Maksudnya adalah amankan semua properti Anda yang dapat dimulai dari mengamankan komputer Anda dengan memasang antivirus dan personal firewall ya. Jadi, tahukah Anda, teman-teman, ini jadi kita mengakses internet itu kita sebaiknya juga pasang antivirus atau personal firewall. Nah, jadi saya dulu, ini pengalaman saya, pengalaman teman saya. Jadi dia karena kejahatannya, ini motifnya kejahatan. Jadi komputernya ini diserang oleh kejahatan karena nggak masang antivirus atau pengaman lainnya. Jadi bisa diremote ataupun mengirim data-data yang ada di komputernya menjadi terkunci, terhidden. Nah, dikirimnya pesan, jika ingin mengakses data ini, silakan transfer uang sebanyak bla 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 pada rekening berikut. Jadi itu salah satu bentuk kejahatan. Karena nggak ada batas teritorial ya. Kalau sudah mengakses internet, kita mengakses apapun, apalagi kita mau download gratis, download file gratis, download aplikasi gratis. Biasanya itu ada dikirimkan juga virus atau mata-mata di sini adalah aplikasi atau virus yang memata-matai data kita. Seperti itu. Yang kedua, jangan terlalu percaya dengan internet. Jadi kita harus juga buka situs atau buka web yang benar-benar aman. Sehingga Anda dengan mudah menggunakan data pribadi Anda, dan data Anda betul-betul yakin bahwa alamat URL yang Anda tuju telah dijamin keamanannya. Karena ada beberapa situs yang ketika kita mengaksesnya perlu izin. Apakah Anda diizinkan untuk mengakses ya? Sering ada pertanyaan seperti itu. Nah, bisa jadi kita pastikan bahwa web tersebut atau laman tersebut atau URL tersebut aman. Jadi jangan sembarangan untuk mengakses laman web. Yang ketiga, dan yang paling utama adalah hargai pengguna lain di internet. Cara sederhananya yaitu jangan biasakan menggunakan informasi secara sembarangan. Misalkan plagiat. Jangan sampai kita menggunakan informasi secara sembarangan. Nah, plagiat ini biasanya ada tugas, teman-teman nyari di internet, di copy paste. Kan begitu dicek,
hasil tugasnya, dicek plagiatnya, ini hasil dari orang. Ya, jadi jangan menggunakan informasi secara sembarangan. Yang ke-B, berusaha untuk tidak mengambil keuntungan secara ilegal dari internet. Misalkan melakukan kejahatan, pencurian nomor kartu kredit, ataupun layanan lainnya ya. Ini bentuk-bentuk kejahatan. Kita harus menghargai pengguna lain di internet. Yang ke-C, berusaha untuk menghormati privasi orang lain dengan mencoba mencuri informasi yang sebenarnya terbatas. Jadi jangan sampai kita harus menghormati privasi orang lain ya. Jadi kalau akun sosial medianya misalkan menggunakan email, itu kan bisa kita jebol ya. Misalkan kita tahu email untuk Facebook-nya, itu kan terbatas. Itu kan informasi yang harusnya dijaga. Alamat email untuk sosmednya. Karena bisa saja orang bisa menjebol karena yang buka sosial media kita itu tahu email, sudah itu mudah. Karena ada pertanyaan lupa password. Nah, itu bisa dicoba. Atau kombinasi password. D. Jangan flaming atau memanas-manasi, trolling keluar dari topik pembicaraan, ataupun junkin memasang post yang tidak berguna saat berforum. Jadi ini attitude dalam penggunaan internet. Jadi sebuah perdebatan, kita jangan ikut dalam memanas-manasi atau bicara keluar dari topik atau memasang post yang tidak berguna saat forum. Jadi bijak-bijak. Mungkin saat perkuliahan ini ada yang share link jualannya, link belanjanya, ada yang promosi. Ini bukan saatnya untuk memposting belanja. Ini apa nih yang bunyi terusnya? Maaf Pak, saya perwalian TPB 52 lagi. Widung minta koneksi Widung. Tolong Widung. Mana Widung?
dan ternyata kuning aja ini. Malah putus layanan internet ini habis paket. Udah minta internet setting gue. Tes. Tes, tes. Halo? Oh ya, saya nggak sadar kalau saya menjelaskan slide ternyata sudah Iya Pak. sudah terputus nih koneksi. Halo. Iya Pak. Dari tadi. Iya Pak. Jadi sampai di mana ya? Kenapa itu tadi Pak? Sudah lama ya? Lama Pak. Coba. Sekitar 33 menit. Sudah sekitar 30 menit ya? Sudah sampai di www tadi Pak. Waduh, jauh benar loh. Jadi saya dari tadi ini aceh sendiri ya. Aduh. Untung nggak ada teman yang ngingetin nih. Saya kalau nggak buka WA ini karena fokusnya di kelas saat perkuliahan, saya nggak baca WA. Tapi tadi ada telepon, Riko kelas di Meet Bapak, isi tiba-tiba keluar Meet. Tapi saya benar-benar, Bapak keluar dari Meet, banyak yang ngingetin. Aduh, untung nggak sampai mata kuliah habis, kita terputus. Oke. Nanti saya ulangi lagi ya penjelasan ini. Jadi handphone saya habis paket, jadi ini menggunakan paket internet istri. Sampai di mana ini tadi? Ini teman-teman terlihat nggak? Lihat Pak. Jadi kita sampai di mana ya tadi? Sini? Sebelum itu Awal. itu Pak baru masuk. Ini? Sampai layanan internet, Pak. Waduh, jauh ya. Ya, belum. Nah, ini enggak. Nah, itu Pak. Oh ya. Dunia tanpa internet, Pak, udahan. Belum. Nah, itu Pak. Dunia tanpa internet, Pak. Wah, saya tadi sudah sampai di sini loh. Nggak apa-apa yang ulang lagi berarti nih. Jadi ini adalah layanan di atas internet. Layanan di atas internet termasuk yang kita manfaatkan ini teman-teman. Google Classroom, Google Meet, ya. Layanan internet yaitu sosial media, email, Usenet, file sharing, IRC, dan sebagainya. Termasuk www dan atau web. Itulah adalah beberapa layanan internet. Sering kita gunakan ini, bahkan sudah menjadi kebutuhan kita.
file sharing, misalkan Google Drive-nya di-share menggunakan tautan emailnya teman-teman, di-sharing. Web, mengakses situs web. Ketika teman-teman mengakses YouTube, www.youtube.com, itu layanan web. www.gmail.com, itu layanan internet. Dan berkirim pesan, email, berkirim video, itu termasuk layanan internet. Nah, dunia tanpa internet yaitu komunikasi sulit dan mahal. Ya, jadi menghubungkan yang jauh menjadi dekat, dan yang dekat kalau bisa jangan sampai terputus hubungannya. Izin Pak, Iya. ini tadi udah dijelaskan Pak. Apa? Materi yang dunia tanpa internet tadi udah dijelaskan Pak. Oh ya, sudah ya. Ini sudah Iya, belum? Pak. Nah, ini masuk ini Pak. Sejarah udah Pak. Sejarah. Ini sudah? Iya, dapat topik Amerika tadi Pak. Belum Pak, ini belum. Belum ya? Belum ini Pak. Belum Pak. Jauh. Belum Pak. Oke. Aduh. Saya memang agak tadi mana ya? Kok sepi? Berarti menyimak benar. Ternyata terputus koneksinya. Web itu ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1980 saat bekerja di CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir. Jadi internet ini awal sejarahnya ini untuk riset atau penelitian nuklir atau persiapan untuk perang lah ya. Dia membuat program untuk berbagai informasi di antara para peneliti. Kan terkait riset nuklir sebagai komunikasi dan informasi. Program ini dapat menghubungkan antara satu halaman dengan halaman riset lainnya. Jadi halaman riset ini adalah website yang menampilkan informasi tentang nuklir. Website Belum, lain Pak. apa? Belum apa ya? Belum apa nih? Halo? Fokus ya. Nah, dapat menghubungkan antar satu halaman dengan halaman riset yang lainnya. Kenapa nih? Apa putus lagi ya? Enggak ya? Lancar Pak. Lancar ya? Enggak Pak, lanjut Pak. Ini sudah ini loh, sudah pakai WiFi yang lain ini. Paket saya habis tadi. Ia membuat, jadi web ini program yang dapat menghubungkan antar satu halaman dengan halaman lain. Jadi halaman di sini adalah halaman website ya, halaman tentang riset, halaman tentang riset yang A, riset yang B. Jadi bisa berkomunikasi. Nah, penghubung antar satu dokumen dengan dokumen lain disebut tautan atau link. Jadi link. Kirimkan linknya, kirimkan tautannya. Jadi itu adalah untuk menghubungkan dokumen dengan dokumen lain. Ini yang disebutkan komunikasi data, linknya di sini. Nah, menjalankan web pada komputer NeXT itu dimulai pada tahun 1980. Web komputer NeXT pertama. Nah, dalam sebuah pertemuan itu dimulai atau dirilis pada tahun 2017. Untuk sebuah pertemuan. Nah, lanjut ke web. Salah satu kontribusi terbesar Tim Berners-Lee adalah memajukan web www ini adalah dengan tidak mempatenkan sehingga masih dapat digunakan secara bebas. Jadi ini kalau dipatenkan juga kita akan berbayar layanan web ini. Nah, jadi inilah salah satunya kita bisa
menggunakan layanan web ini. World Wide Web, ini kepanjangan www. Nah, istilah web, jadi web ini kalau sebuah situs web, YouTube itu disebutkan situs web, website. Websitenya apa? Websitenya olahraga, websitenya berita, websitenya hiburan, video, gambar, itu website. Nah, untuk isi di dalamnya, atau teks atau berupa gambar, isi web atau halaman dari web itu yang berisi teks, gambar, itu menggunakan, isinya ini menggunakan instruksi. Jika kita ingin memberi konten dalam sebuah web, itu menggunakan bahasa pemrograman HTML atau XHTML. Kadang pula disisipkan dengan beberapa bahasa script. Nah, kalau website, ini adalah web secara keseluruhan atau halaman web, jumlah halamannya. Kalau halaman web, teks yang atau informasi yang ditampilkan dari web tersebut. Nah, kalau berikutnya, kalau web browser itu adalah program yang digunakan untuk membuka halaman website yang serta berinteraksi dan menyampaikan request dari pengguna ke server web. Web browser inilah aplikasi misalkan yang terinstall di laptop, terinstall di komputer, atau terinstall di handphonenya, itu adalah web browser. Web browser baik itu Mozilla, Firefox, atau Google Chrome, Internet Explorer, itu web browser. Di tautan linknya kita isi www.youtube.com, itu adalah website disebut. Nah, di dalam YouTube itu kemudian kita mengakses lagi menu-menunya atau mencari video, itu halaman webnya, isi di dalam webnya, itu disebut halaman web. Nah, kalau server web atau server yang bertugas, komputer yang bertugas menyediakan data dan informasi kepada pengguna serta menangani dan mengolah permintaan. Jadi yang bertugas menyediakan data dan informasi. Jadi begitu teman-teman mencari video di YouTube misalkan, itu data informasinya itu tersimpan di server web. Bentuknya komputer yang besar, yang nggak akan mati dalam 24 jam, nggak ada waktunya. Bayangkan, jadi YouTube itu kan non-stop ya, teman-teman akses jam berapapun, tengah malam, pagi, sore. Jadi itu yang namakan server webnya, yang menyediakan layanan informasi, mengolah permintaan. Kalau yang di umum kita itu sering servernya down, itu berarti komponennya atau memori dari servernya itu nggak mencukupi atau nggak bisa memenuhi permintaan. Down itu kalah, banyak yang akses down. Jadi itu berarti servernya masih belum besar. Nah, sedangkan untuk www atau kepanjangan World Wide Web adalah kumpulan server web dari seluruh dunia yang saling terhubung untuk menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan secara bersama-sama. Jadi www itu adalah kumpulan web server. Kalau ingat ya, jadi kalau kita mengetik URL, kalau sudah www itu sudah ada web servernya. www.facebook.com, jadi itu sudah ada web servernya. Nah, istilah web, kalau kita menyebutkan URL, jadi URL itu hanya sebatas google.com, http google.com, http www.google.com, itu URL. Kalau sudah akses yang lain, misalkan download materi, kita akses Google, misalkan Google Classroom, ada Google Classroom, kita mengakses Gmail, itu URL. Nah,
kalau secara keseluruhan URL dan URN itu URI disebutkan. Nah, ini URL adalah istilah yang mengacu pada nama sebuah website, itu URL, nama website. www.detik.com itu URL. Namun begitu kita mengetik www.detik.com misalkan /berita politik itu URN, sudah mengakses pada halaman atau menu di dalam website tersebut. Atau www.detik.com /berita bola itu URN. Nah, kalau URI itu istilah yang mengacu kepada gabungan dari dua istilah, ada URL dan URI, itu secara keseluruhan. Jadi kalau teman-teman minta URL, jadi URL itu hanya sebatas di depannya saja Google. Minta URL classroomnya aja yang diakses. Begitu kalau URN itu sampai ke kelasnya. Nah, disebut sebagai identifier ID karena di dunia hanya terdapat satu saja halaman web URL bersifat unik. Jadi kalau URL itu kan menu layanan yang menampung banyak halaman. Google, begitu kita Google kan banyak. Google itu layanan Google itu ada Gmail, ada Google Calendar, ada Google Classroom, Google Meet, dan Google lainnya ya. Itu URL. Jadi dia banyak menampung halaman. Kalau URN itu sudah merujuk ke halaman yang ingin kita akses. URN mungkin saja di website lain terdapat URN dengan nama yang sama. Misalkan detik, misalkan www.detik.com, berarti itu URL. Banyak menunya, menu-menu atau halaman-halaman dari web tersebut. Begitu URN, mungkin saja di website terdapat URN dengan nama yang sama. Kan sudah detik, itu adalah URL. URN-nya kita mengakses berita terkini. Nah, bukan saja detik, Pipa News juga ada /nya Pipa News, www.pipanews.com/berita terkini. Itu URN-nya. Jadi sama antara URN detik dan URN news.com misalkan beritanya. Jadi kalau secara keseluruhan detik, URL dan URN itu nggak akan sama dengan website lain. Jadi itulah disebutkan URI itu bersifat unik. Kalau dia secara keseluruhan adanya URL dan URN. Lanjut ke digital literate atau literasi digital. Nah, digital literasi digital, tes teman-teman, koneksi, aman ya? Iya. Enggak sih, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Takutnya saya ditinggal lagi. Kemampuan seseorang dalam menggunakan serta memahami pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pemanfaatan teknologi ya, kemampuan kita dalam memanfaatkan perkembangan digital ini. Itu adalah bagian dari literasi digital, bagian dari penggunaan internet. Misalkan dalam mendukung dunia pendidikan, kita mengeksplorasi dunia pendidikan, kita belajar, kita sharing, berbagi video, berbagi materi, kita diskusi melalui Google Meet. Itu pemanfaatan. Jadi dalam mendukung pendidikan itu adalah pemanfaatan teknologi. Itu adalah salah satu kemampuan dalam literasi digital. Lanjut ke kenapa literasi digital sangat penting terutama di Indonesia.